Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maratuleva. Saya Aisyah Putri Asyari. Di sini, kami sebelum memaparkan materi yang kami bawa, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Kami dari PGMI yang selalu happy dalam belajar bahasa Indonesia. Ku yakin kami kan bisa dalam belajar bahasa Indonesia bersama Pak Zudi Hamzah. Terus fokus satu titik, hanya itu. Titik itu tetap fokus belajar bahasa Indonesia. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo 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 oh oh oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maratuleva dan teman saya Aisyah Putri Asyari. Di sini kami berdua akan memaparkan materi mengenai analisis kasus pengembangan kompetensi pembelajaran menulis dan berbicara kreatif MI dalam berbagai konteks penelitian. Untuk penelitian berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari kelompok kami di MI atau RIK, kami menggunakan penelitian kualitatif yang mana kami menggunakan analisis berupa deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif, yang mana penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari seseorang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi berbicara menulis kreatif di MI atau RIK. Sebelumnya, pendekatan menulis kreatif adalah suatu karya belajar menuangkan ide, gagasan, atau perasaan melalui bahasa tulis dengan menggunakan bahasa yang kreatif untuk menciptakan suatu karya. Nah, sedangkan pendekatan berbicara kreatif adalah suatu proses penyampaian ide, gagasan, atau perasaan secara lisan dengan menggunakan bahasa dan cara penyampaian yang kreatif yang mana dapat menghasilkan suatu karya yang baru dengan melalui sebuah proses pendekatan dan strategi yang tepat. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa pendekatan dan strategi menulis berbicara kreatif adalah sebuah pendekatan atau metode atau cara untuk mempermudah dalam menuangkan ide atau gagasan baik secara lisan maupun non-lisan. Selanjutnya, jenis pendekatan dan strategi berbicara dan menulis yang digunakan dalam MI atau RIK. Yang pertama, berbicara menggunakan pendekatan komunikatif, merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keterampilan peserta didik atau siswa yang mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan strategi melalui metode storytelling. Nah, pada metode ini, siswa diminta untuk bercerita secara langsung dengan lisan dan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga sebagai bahan untuk bercerita. Misalnya, seorang siswa diminta untuk membawa sebuah foto. Dengan foto tersebut, siswa dapat menceritakan semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan foto tersebut. Selanjutnya, untuk menulis, MI atau RIK menggunakan strategi pendekatan frekuensi. Pendekatan ini menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang dengan menulis sebuah karangan sekalipun tidak dikoreksi akan membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan menulis pada siswa. Nah, selanjutnya hasil wawancara. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari kelompok kami di MI atau RIK Kelurahan Kauman, Kecamatan Koja, Kota Malang, MI tersebut menggunakan model pendekatan dan strategi berbicara kreatif dengan menerapkan pendekatan komunikatif. Dalam berbicara ini, misalnya guru memberikan sebuah pernyataan mengenai identitas dan keluarganya, maka seorang siswa akan berusaha untuk menjawab dan menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri dengan sekreatif mungkin. Sedangkan selain itu juga menggunakan strategi storytelling. Nah, di sini siswa diminta untuk bercerita tentang gambar yang diberikan oleh guru menggunakan kalimat dan bahasanya sendiri. Selain itu, dengan menulis, guru menggunakan pendekatan
frekuensi. Nah, dengan itu siswa diminta untuk menulis atau membuat sebuah cerita pendek dengan mengarang mengenai pengalaman yang telah mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan model dan pendekatan strategi tersebut, siswa akan lebih mudah untuk memahami tentang apa itu menulis, dan seiring berjalannya waktu, siswa akan tahu bahwa menulis itu terdiri dari huruf, kata, dan suku kata nantinya. Oke, selanjutnya metode dan teknik yang digunakan dalam berbicara dan menulis di MI Atorik. Yang pertama, metode pembelajaran menulis adalah prosedur urutan langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam aspek keterampilan menulis. Sedangkan metode pembelajaran berbicara adalah pola tindakan pembelajaran yang dirancang untuk mempermudah siswa supaya mampu berbicara. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar siswa. Nah, sedangkan teknik pembelajaran menulis kreatif adalah cara mengajarkan, menyajikan atau memantapkan bahan-bahan pelajaran khususnya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini dalam berbagai aspek keterampilan menulis. Nah, sedangkan teknik pembelajaran berbicara kreatif adalah cara yang digunakan oleh seorang guru pada saat proses pembelajaran berlangsung agar siswa mampu berbicara dengan terampil saat menyampaikan sebuah gagasan atau ide dengan baik. Selanjutnya, hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari kelompok kami di MI Atorik Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, MI ini menggunakan metode dan teknik pembelajaran berbicara kreatif dengan menerapkan metode menjawab pertanyaan dan metode reka cerita gambar. Nah, dengan menggunakan metode dan teknik ini akan memudahkan siswa untuk menceritakan kembali dengan menggunakan bahasanya sendiri sesuai pengetahuan mereka mengenai gambar, alat peraga, dan tema yang sudah disediakan oleh guru. Sedangkan pembelajaran menulis kreatif di MI Atorik ini menggunakan metode dan teknik langsung atau metode langsung. Nah, dengan adanya metode dan teknik langsung ini akan dapat mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah, yang nantinya akan membantu siswa untuk mengembangkan menulis kreatif mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar. Nah, bahan ajar didefinisikan sebagai seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Untuk mencapai kompetensi perlu ada pengukuran atau penilaian. Nah, penilaian hasil belajar memerlukan sebuah pengolahan dan analisis yang akurat. Nah, bahan ajar sendiri merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, bahan ajar ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak contohnya seperti buku, modul, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan ajar non-cetak yaitu seperti video pembelajaran, audio, ataupun benda-benda seperti alat peraga. Selanjutnya, jenis bahan ajar berbicara dan menulis yang digunakan di MI Atorik. Yang pertama, berbicara menggunakan bahan ajar non-cetak merupakan sebuah inovasi baru dalam dunia pendidikan yang tidak melibatkan media-media cetak seperti alat peraga dan benda yang dapat mendukung berbicara kreatif siswa. Namun, di sisi lain, guru juga menggunakan bahan ajar cetak seperti gambar kosakata untuk memudahkan siswa untuk mengenal huruf dan suku kata. Sedangkan untuk menulis, MI Atorik menggunakan bahan ajar cetak, yang mana merupakan bahan ajar yang proses pembuatannya melalui percetakan, yang mana bahan ajar cetak yang sering digunakan yaitu modul dan gambar kosakata.
Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa dengan bimbingan guru. Sedangkan gambar kosakata adalah sebuah gambar atau tulisan yang berisi berbagai kosakata yang ada di dalamnya untuk memudahkan siswa untuk menyusun sebuah kalimat. Selanjutnya hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari kelompok kami di MI Atorik Kelurahan Kauman Kecamatan Koja, Kota Malang, MI tersebut menggunakan dua bahan ajar, yaitu dalam pembelajaran berbicara kreatif, MI Atorik menggunakan bahan ajar cetak berupa gambar kosakata. Nah, selain itu, dalam pembelajaran berbicara ini juga menggunakan bahan ajar non-cetak seperti alat peraga ataupun benda yang dapat membantu siswa untuk berbicara. Nah, sedangkan dalam pembelajaran menulis kreatif di MI Atorik menggunakan bahan ajar cetak yang dapat mendukung siswa untuk menulis sebuah cerita. Misalnya, siswa diminta untuk menulis atau membuat sebuah cerita pendek dengan mengarang mengenai pengalaman yang telah mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan bahan ajar cetak seperti modul, siswa dapat mendapatkan sebuah referensi untuk mengarang sebuah cerita pendek tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran berbicara dan menulis kreatif. Model menulis adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya pada aspek keterampilan menulis. Proses menulis yang terdiri atas tahapan-tahapan mulai dari pra-menulis sampai dengan kegiatan publikasi, merupakan kegiatan yang fleksibel. Sedangkan model berbicara kreatif adalah cara menyampaikan sesuatu hal dengan macam-macam metode. Dengan ini perlu adanya pemilihan model khususnya dalam memilih model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran menulis adalah bagaimana cara menulis yang digunakan dalam keterampilan berbahasa di sekolah. Sedangkan pada saat pembelajaran tersebut terdapat beberapa kendala yang dihadapi siswa nantinya. Nah, sedangkan untuk model berbicara kreatif adalah usaha menyampaikan ide atau pikiran menggunakan metode tertentu atau kemampuan mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, jenis model pembelajaran yang digunakan di MI Atorik. Yang pertama, berbicara. Nah, dalam berbicara menggunakan metode menjawab pertanyaan. Dalam model ini memancing siswa untuk berani bertanya jawab. Misalnya, guru dapat meminta siswa untuk memperkenalkan diri kepada siswa lain secara bergantian. Dengan metode ini juga dilakukan dengan cara guru mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa tentang nama, alamat, atau hobi masing-masing setiap siswa. Nah, selain itu juga menggunakan metode reka cerita gambar atau alat peraga. Metode ini diterapkan dengan cara guru memperlihatkan sebuah gambar atau memberikan alat peraga kepada siswa, kemudian siswa ditugaskan untuk memperhatikan gambar dan bercerita tentang gambar tersebut. Nah, untuk menulis kreatif, MI Atorik menggunakan discovery inquiry. Salah satu karakteristik yang mana siswa akan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Dengan itu, siswa semakin akan dibangun oleh guru dengan metode pembelajaran discovery inquiry. Dalam metode ini, guru tidak langsung memberikan pengetahuan kepada siswa tentang suatu hal, melainkan membiarkan siswa menemukan konsep dan prinsip sendiri. Misalnya, siswa diminta untuk membuat sebuah karangan cerita pendek mengenai kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep yang mereka ketahui. Nah, selanjutnya hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dari kelompok kami di MI Atorik, MI ini menggunakan model pembelajaran berbicara kreatif, yaitu model atau metode menjawab pertanyaan. Misalnya, guru memberikan sebuah pertanyaan mengenai identitas dan keluarganya. Maka seorang siswa akan berusaha untuk menjawab dan menjelaskan dengan bahasa mereka sendiri sekreatif mungkin. Nah, dengan itu mereka akan dapat mengembangkan kalimat tersebut agar sesuai dengan jawaban yang akan disampaikan. Nah, selain itu, MI Atorik juga menggunakan model pembelajaran rekap cerita gambar atau alat peraga. Dengan menggunakan model pembelajaran ini akan mempermudah siswa untuk meningkatkan keterampilan dalam berbicara kreatif.
Sedangkan untuk model pembelajaran menulis kreatif, MI Atorik menggunakan model pembelajaran discovery inquiry. Misalnya, guru meminta siswa untuk menulis atau membuat sebuah karangan berupa cerita pendek dengan mengenai pengalaman yang telah mereka lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan model pembelajaran itu, diharapkan siswa dapat meningkatkan minat keterampilan menulis pada diri siswa. Selanjutnya adalah pengertian dari kurikulum. Jadi secara etimologis kurikulum ini berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu kata kurir yang memiliki arti berlari dan curere yang artinya tempat berlari. Dari sinilah dapat diartikan bahwa kata tersebut memiliki arti jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai ke garis finish. Nah, dari kurikulum ini merupakan sebuah rencana dan pengaturan yang di dalamnya terdapat tujuan isi dan bahan pembelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, di Indonesia kurikulum ini terus melakukan pembaharuan guna mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, pembaharuan kurikulum ini dinilai sebagai suatu bentuk inovasi yang dilakukan untuk memecahkan suatu permasalahan pendidikan khususnya di Indonesia. Nah, pembaharuan kurikulum ini biasanya akan ditandai dengan adanya perubahan dari unsur mata pelajaran, jam pembelajaran, baik itu berupa penambahan mata pelajaran, jam pelajaran, atau pengurangan dari mata pelajaran dan jam pelajaran. Hal ini juga disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan kebutuhan zaman. Beberapa pembaharuan kurikulum yang terjadi beberapa tahun belakangan ini adalah yang pertama adalah kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kurikulum darurat K13 yang digunakan saat pandemi COVID-19, kurikulum prototipe, dan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sedangkan jenis kurikulum yang digunakan di sekolah yang kami observasi masih menggunakan kurikulum 2013 dan sedang dalam masa transisi menuju kurikulum Merdeka Belajar. Nah, guru dari MI tersebut juga menjelaskan pada kami juga masih menggunakan RPP yang berbentuk kurikulum 2013, dan dari hasil wawancara kami RPP tersebut juga sudah sesuai dengan formatnya yang dilengkapi dengan KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran, metode pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi. Nah, untuk kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia sendiri yang berkaitan dengan berbicara dan menulis kreatif ini di sekolah tersebut menggunakan yang pertama pada pembelajaran berbicara kreatif. Nah, ini siswa diminta untuk membaca sebuah cerita rakyat dan siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita tersebut di depan kelas. Nah, kegiatan pembelajaran berbicara kreatif ini juga bisa dilakukan di materi yang lain, di materi yang beragam, dengan topik pembahasan yang berbeda, dengan cara tanya jawab, atau siswa diberikan sebuah clue dengan clue entah itu kata atau sebuah gambar, itu lalu siswa untuk diminta untuk mendeskripsikan atau menceritakan tentang gambar tersebut. Nah, sementara untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang menulis kreatif ini, biasanya guru akan meminta siswa untuk menuliskan sebuah karangan bebas tentang suatu topik, deskripsi dari suatu gambar yang sudah ditunjukkan, atau suatu benda, atau menuliskan puisi dengan tema-tema tertentu, atau juga dengan menuliskan topik dari lingkungan. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, guru berharap peserta didik dapat memiliki sikap kreatif dalam dirinya.
Selanjutnya adalah media pembelajaran. Jadi, pengertian dari media pembelajaran ini adalah merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membantu dalam penyampaian suatu pembelajaran. Nah, kegunaan dari media pembelajaran ini bermanfaat untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, kemampuan, atau keterampilan dari peserta didik. Ya, jadi peserta didik nantinya akan terdorong untuk melakukan proses pembelajaran dengan semangat. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, para pengajar ini sudah menggunakan media pembelajaran secara yang digital dengan sarana untuk mendukung pembelajaran. Adanya perkembangan teknologi ini mendorong seorang pengajar untuk melakukan pembaharuan dalam setiap komponen yang mendukung proses pembelajaran. Nah, dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi atau elektronik yang akan semakin membantu dalam proses pembelajaran siswa karena para peserta didik dapat mengakses secara langsung media tersebut tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, macam-macam dari media pembelajaran ini yang pertama adalah media audio. Media audio ini meliputi dari radio, tape recorder, telepon, dan laboratorium bahasa. Atau kalau di zaman yang sudah berubah ini ada salah satunya itu adalah biasanya bentuk VN melalui WhatsApp. Kadang guru akan menjelaskan kepada siswa melalui voice note di WhatsApp ketika pembelajaran daring. Yang kedua ada media visual. Media visual ini meliputi visual diam dan visual gerak. Nah, visual diam ini seperti foto, gambar, bingkai film, lalu teks. Bahwa teks itu juga termasuk media visual tapi yang diam. Nah, sedangkan media visual gerak yaitu media visual itu film bisu, film yang tidak memiliki suara, hanya sebuah gerakan-gerakan visual. Nah, yang ketiga ada media audiovisual. Nah, media audiovisual ini adalah penggabungan antara media audio dan media visual yang meliputi film, TV, dan gambar bersuara. Yang keempat adalah media serbaneka yang meliputi media 3 dimensi, realita, papan, dan papan magnetik, papan buletin, dan papan flanel. Selanjutnya adalah jenis media pembelajaran berbicara dan menulis kreatif yang digunakan di MI yang kami observasi. Dalam pembelajaran berbicara kreatif, media pembelajaran yang digunakan ini biasanya adalah gambar atau foto. Nah, kegiatan pembelajaran ini biasanya siswa diminta untuk menciptakan kembali dari sebuah bacaan atau diminta untuk menciptakan tentang gambar yang diberikan atau ada juga pembelajaran dengan tanya jawab yang biasanya bisa menggunakan semua media pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran menulis kreatif biasanya digunakan media yaitu video. Nah, jadi di video ini nanti dijudulkan sebuah video yang berisi suatu topik dan siswa diminta untuk menuliskan tentang topik tersebut, apa yang mereka ketahui, seperti itu. Nah, dari hasil wawancara tersebut, media pembelajaran yang digunakan adalah berbagai jenis media pembelajaran yang disesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, di sekolah ini sendiri, dalam melaksanakan pembelajaran berbicara dan menulis kreatif, menggunakan media visual, audio, dan audiovisual. Nah, media visual yang digunakan ini antara lain itu tadi foto, gambar, dan media audio yang digunakan saat pembelajaran dilaksanakan daring dengan rekaman suara yang dikirim di WhatsApp. Nah, sedangkan untuk media pembelajaran audiovisual ini biasanya ketika di kelas, siswa akan diminta untuk menonton bersama-sama, yaitu sebuah video atau sebuah film. Nah, biasanya video ini atau film ini berupa
cerita rakyat atau cerita legenda dan kisah-kisah teladan. Nah, setelah itu siswa akan diminta menuliskan tentang video tersebut atau film tersebut, baik berupa poinnya atau deskripsinya. Nah, setelah itu siswa akan diminta untuk apa ya, membicarakan di depan kelas atau menjelaskan di depan kelas video yang telah ditonton. Nah, dan guru di sekolah ini juga biasanya menggunakan media pembelajaran yang sudah tersedia di internet. Namun, jika diperlukan media yang tidak bisa ditemukan di internet, maka guru tersebut akan membuatnya sendiri. Selanjutnya adalah problematika dalam pembelajaran. Nah, pengertian dari problematika dalam pembelajaran sendiri adalah istilah problem atau problematika ini berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik yang artinya persoalan atau masalah. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problem berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan, dan adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan sesuatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai hasil yang maksimal. Nah, problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan. Nah, maka dapat disimpulkan problematika pembelajaran adalah kesukaran atau hambatan yang menghalangi terjadinya belajar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian problematika pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. Nah, problematika yang kita temukan dalam pembelajaran berbicara dan menulis kreatif yang terjadi di sekolah yang kami observasi adalah pada problematika berbicara kreatif itu siswa masih banyak yang takut ketika diminta untuk berbicara di depan kelas maupun berbicara secara langsung dari bangku tempatnya duduk. Nah, selain problematika tersebut juga terdapat problematika lain seperti siswa tidak bisa mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia karena siswa ini masih terbiasa dengan bahasa daerahnya. Jadi kalau ditanya tentang apa bahasa Indonesianya dari ini, dia masih bingung karena dia lebih tahu tentang bahasa daerah tersebut. Nah, dengan adanya problematika tersebut dapat diartikan siswa masih kurang mengetahui tentang kosakata dalam bahasa Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah problematika dari menulis kreatif. Nah, problematika dari pembelajaran menulis kreatif ini hampir sama dengan problematika pada berbicara kreatif, yaitu siswa masih belum menguasai kosakata dalam bahasa Indonesia, sehingga ketika menuliskan sesuatu masih belum bisa dibaca dengan jelas, atau kata-kata yang disusun ini belum teratur. Selain itu, masih ada siswa juga yang belum bisa membedakan bentuk-bentuk huruf, sehingga sering tertukar. Contohnya seperti huruf D dan B, lalu F dan V, Q dan P, seperti itu. Lalu hasil dari wawancara kami, guru tersebut menyampaikan bahwa terdapat beberapa problematika dalam pembelajaran berbicara dan menulis kreatif. Nah, diantaranya adalah siswa masih banyak yang malu, atau takut untuk menyampaikan pendapat di depan kelas. Nah, setelah guru itu menanyakan kepada mereka, alasan mereka takut berbicara itu karena mereka menjawab bahwa mereka takut jika mereka salah berbicara. Nah, dalam problematika ini dapat dilihat bahwa siswa masih belum memiliki kepercayaan diri pada kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Nah, untuk itu guru berharap ia bisa selalu memberikan dukungan kepada siswanya untuk lebih percaya diri. Nah, sedangkan untuk problematika dalam pembelajaran menulis kreatif ini, siswa masih banyak yang belum mengetahui
banyak kosakata bahasa Indonesia dan lebih mengetahui kosakata dari bahasa daerahnya. Nah, hal ini dikarenakan mereka lebih sering berkomunikasi dengan bahasa daerah dibandingkan dengan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, sang guru juga berharap jika nantinya ketika pembelajaran itu pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung, bisa dilaksanakan menggunakan bahasa Indonesia secara keseluruhan tanpa bahasa daerah, sehingga siswa nantinya akan terbiasa dengan kosakata bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Jadi pengertian dari evaluasi pembelajarannya adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Evaluasi itu adalah suatu proses, bukan suatu hasil. Hasil dari yang dihasilkan dari suatu kegiatan evaluasi adalah gambaran kualitas dari sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi. Jadi evaluasi adalah suatu proses untuk menghasilkan nilai atau arti. Gambaran kualitas yang dimaksud merupakan konsekuensi logis dari proses evaluasi yang dilakukan. Nah, proses tersebut tentu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, dalam arti terencana sesuai dengan prosedur dan aturan dan terus-menerus. Dan tujuan dari evaluasi sendiri adalah menentukan kualitas daripada sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan arti. Dalam proses evaluasi harus ada yang namanya pemberian pertimbangan atau judgment. Pemberian pertimbangan ini pada dasarnya merupakan konsep dasar evaluasi. Melalui pertimbangan inilah ditentukan nilai dan arti dari sesuatu yang sedang dievaluasi. Tanpa pemberian pertimbangan, suatu kegiatan bukanlah kategori kegiatan evaluasi. Evaluasi pembelajaran, berbicara dan menulis kreatif yang digunakan di MI atau ROGI yang kami observasi secara keseluruhan dalam pembelajaran ini dibagi menjadi 3 macam penilaian. Yang pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan, kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Dengan penilaian sikap ini adalah yang dinilai adalah tingkah laku peserta didik, mulai dari sifat sopan santun, peduli, sikap tanggung jawab, dan penilaian ini akan dilakukan setiap hari secara bertahap untuk melihat perubahan dari tingkah laku peserta didik tersebut. Nah, apakah perilaku tersebut akan semakin membaik atau akan semakin memburuk. Nah, untuk penilaian pengetahuan ini, akan menilai seberapa jauh pengetahuan peserta didik dalam memahami sebuah materi. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian ini adalah penilaian dalam mempraktekkan suatu materi yang sudah disampaikan. Ini dari hasil wawancara. Evaluasi pembelajaran, berbicara dan menulis kreatif di MI atau ROGI ini dibagi menjadi 3 penilaian. Yang pertama penilaian sikap yang meliputi sikap santun, peduli, dan rasa tanggung jawab. Nah, menurut guru kelas 3 di MI tersebut, penilaian ini dilakukan bertahap ketika pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat mengamati perubahan sikap dari peserta didik. Nah, untuk evaluasi pengetahuannya biasanya dilakukan pada evaluasi berbicara kreatif ini biasanya dilakukan seperti contohnya tebak gambar. Ini untuk mengasah kosakata peserta didik karena kan masih banyak yang kurang menguasai kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan untuk penilaian pengetahuan menulis kreatif ini siswa diminta untuk menuliskan atau mendeskripsikan dari suatu gambar, foto, atau video yang ditunjukkan oleh guru. Dan untuk nilai keterampilannya sendiri diambil dari keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.